Kita mau beribadah. Ibadah apa ini? Ibadah apa? Oke. Sebelum mulai, Ibu ajak semua berdiri. Jadi kita mau memuji Tuhan dengan sungguh. Kita mau bersyukur karena Tuhan sangat menyayangi kita semua. Kita mau menyanyikan pujian. God is so good. Tuhan itu baik. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Allah itu baik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Ibu akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Bapa, dengan segala kerinduan kami untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan, terlebih memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang pernah diejek? Ya, banyak ya. Oke, jadi Ibu mau bilang kalau kita ini istimewa di mata Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan yang menciptakan kita, ngapain kita dengarin orang? Jadi kalau kita istimewa itu bukan karena kata teman, ya, tapi karena kata Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Aku Istimewa bukan karena katamu dan bukan karena kau puji. Aku
Harus semangat. Harus tetap semangat. Memuji Tuhan. Ayo. Iya.
Mari kita siapkan hati kita. Ya, pada saat cerita firman Tuhan, kita tidak asik ngobrol dengan teman. Ya, kita tidak ganggu-ganggu teman, tapi kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita buat sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan. Ya, karena kita anak-anak mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menebus semua dosa-dosa kita. Kita mau nyanyikan lagu Yes, Jesus Love Me. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami agar kami dapat memahami isi dari kebenaran-Mu. Tuhan, ini kami, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, pada saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari
28 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Karena ayatnya panjang, ibu aja yang membacakannya ya. Judul perikop ialah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia mendahului kamu, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka segeralah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Yesus hidup di hatiku. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Yesus mau tinggal di hatiku atau di hati kalian masing-masing. Maksudnya ialah Yesus tidak tinggal di rumah atau istana, tapi Tuhan tinggal di hati orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan itu tinggal di hati kita masing-masing. Tuhan itu tidak tinggal di rumah ataupun istana, tetapi Tuhan itu tinggal di hati kita masing-masing bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kedua, Yesus membawa damai dan sukacita. Maksudnya ialah kalau Yesus tinggal di hati kita, kita jadi merasa tenang, penuh sukacita dan tidak mudah takut ketika Yesus berada di tengah ketika Yesus berada di tengah-tengah kita. Contohnya saat kita sedih, Tuhan membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Ketika kita saat sendiri, Tuhan datang, Tuhan menolong kita. Saat kita berbuat baik, Tuhan menolong kita. Yang ketiga, hidup kita jadi berubah. Maksudnya ialah karena Yesus di hati kita, kita jadi ingin berbuat baik, berkata jujur, mengasihi orang lain, dan taat kepada Tuhan. Selanjutnya, rasa takut. Ketika kita takut menghadapi hal-hal lainnya, Tuhan menolong kita. Dari yang suka berbohong menjadi orang jujur. Nah, ayat hafalan untuk kita ialah, mari kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, Ibu berikan 5 menit untuk menghafal. Galatia pasal 2 ayat 26. Namun aku hidup
lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih, Fred. Berarti pasal 2 ayat 20a. Dulu aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih, Niko. Tepuk tangan. Galatia pasal 2 ayat 20a. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, terima kasih, April. Tepuk tangan. Terima kasih. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Dari awal ibadah kami Tuhan hingga kami akhiri itu semua bukan karena kuat kami, melainkan hanya belas kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca pada saat ini Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, namun kami bisa menanamkannya dia di hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau melaksanakan kegiatan kami. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Tuhan, ini kami, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. dapatkah? Yang udah dapat belum? Yola, Fedi, cari Fedi, nanti kamu nggak dapat. Cari. Ayo cari lagi sampai dapat. Ayo cari lagi sampai dapat.
Bukan di sana, Max. Di sini, Max. Di sini carinya. Ayo cari lagi sampai dapat, ayo. Ayo dipegang, jangan dibuang. Ada loh, cari lagi. Ayo Verika, cari lagi Verika. Sudah dapat? 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 Kemana? Bule, dapat bule? Dapat 2 untuk. Wah. Wih, dapat 4 dia. Wih, Brandon dapat berapa? 0. Dapat Shen? Dapatkah Clarin? Aduh, jatuh. Dapat? Oh, lumayan. Rachel dapat? Iya. Jadi punya siapa? Oh, nggak pecah. Halo. Wih. Wih, dapat. Ken, dapat Ken? Oh, nggak dapat, gak nyari ya. Waduh. Wilson dapat? Wih, keren. Avril dapat? Cakep. Ayo, ayo, ayo. Semuanya kembali ke ruang pertemuan. Semuanya kembali ke ruang pertemuan. Semuanya kembali ke ruang pertemuan. Yeah. Kami bersyukur Tuhan Yesus hidup di hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beristirahat. Dan sebentar juga kami mau makan. Kiranya Tuhan berkati makanan, minuman yang kami